Sebenarnya kejadian di Ranca Pas ya, ini bukan satu-satunya kejadian ya. Ketika kita diminta untuk melindungi lingkungan, tidak hanya terkait dengan bagaimana kita menjaga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Adanya sistem manajemen lingkungan, adanya adanya peraturan-peraturan, semakin ke sini kondisi lingkungan kita semakin baik. Jauh-jauh sini buat foto doang. Mantap. Tuan Guru ya. Oke, selamat siang, pagi, dan malam semua penonton setia. Kembali lagi di acara podcast spesial kita, Bata Talks, Beata Teata Talks, Bata Talks. Langsung aja. Terima kasih Mas. Oke, jadi alhamdulillah Bata Talks kembali hadir di episode yang kedua ini. Kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang cukup penting dan mengedukasi, dan juga banyak diskusi-diskusi hangat nanti. Dan tentunya kita kehadiran juga sudah ada di depan saya bintang tamu atau pembicara yang sangat-sangat spesial di BSC, yaitu Bapak Wahyudin Lihawa selaku CEO BSC Consulting. Bagaimana Pak? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Syahid? Alhamdulillah juga Pak. Hari ini maaf ya Pak, hari ini mejanya kosong soalnya lagi kita menghormati orang yang puasa, termasuk kita sih. Iya, termasuk saya ya. Dan juga yang di sebelah sana. Oh iya, penonton-penonton juga sering puasa, lagi semangat-semangatnya produktif, bahkan lagi nonton pun sambil kerja. Oke. Kali ini kalau kemarin kita membahas Bata Talks itu di episode 1 bersama Pak Wahyudin juga membahas tentang apa itu BSC, apa itu dan berkenalan dengan sosok Pak Wahyudin Lihawa. Sekarang kita akan membahas tentang isu yang lain, yaitu kita tentang membahas yang sangat-sangat sangat penting buat kehidupan kita, buat kita, dan kita tak akan lepas dari isu ini, yaitu kita akan membahas tentang lingkungan. Oke. Lingkungan ini memang sangat-sangat penting ya buat kita, karena tanpa kita memperhatikan lingkungan, tentu kita akan sulit untuk bertahan hidup di dunia ini, di bumi ini. Jadi ngomong-ngomong tentang lingkungan nih Pak, langsung aja. Ya. Kira-kira menurut Pak Wahyudin nih, lingkungan saat ini tuh gimana sih Pak, pendapat Bapak ataupun pendapat Bapak mengenai lingkungan bagaimana sih Pak? Ya, oke. Terima kasih Syahid. Jadi seperti yang Syahid sampaikan tadi, bahwa isu yang akan kita bicarakan kali ini adalah isu yang sangat penting atau hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya mengenai pendapat saya tentang lingkungan. Jadi kita pahami dulu sebenarnya lingkungan itu apa, gitu ya, sehingga kita bisa melihat seberapa penting lingkungan itu kepada kita. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Syahid ya, mengenai lingkungan di mana tempat kita tinggal dan sebagainya. Ini sangat relevan memang dengan apa yang didefinisikan sebagai lingkungan. Lingkungan itu kalau kita sederhanakan sebenarnya adalah tempat di mana kita melakukan aktivitas, gitu ya. Kondisi di sekitar di mana kita melakukan aktivitas, di mana ada di sana benda mati, benda hidup, gitu ya. Jadi kalau kita merefer pada definisi lingkungan yang disampaikan oleh ISO, bahwa lingkungan itu adalah kondisi di sekitar kita berkegiatan, beraktivitas, termasuk di dalamnya udara, air, tanah, flora, fauna, gitu ya, dan manusia di dalamnya. Jadi sangat jelas bahwa ketika kita bicara isu lingkungan atau kita bicara tentang lingkungan, maka kita bicara tentang apa yang ada di sekitar kita, ya, termasuk tadi ya, udara, air, tanah, ya, kemudian flora dan faunanya, termasuk soal manusianya. Maka ini hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari kita sebagai manusia tentunya, secara individu maupun secara berkelompok. Nah, kira-kira begitu. Oke. Menurut Bapak nih, tadi kan lingkungan berarti kan emang sekitar kita tuh itu termasuk lingkungan. Menurut Bapak kondisi lingkungan saat ini gimana sih Pak? Terutama lingkungan di era modern ini kan
pasti banyak banget perubahan. Banyak banget berita kita lihat di mana di luar sana perubahan lingkungan lah. Sebenarnya kalau menurut Bapak gimana kondisinya saat ini yang Bapak rasakan? Iya, jadi karena tadi penjelasan saya bahwa lingkungan itu adalah tempat di mana kita melakukan aktivitas ya, kondisi di sekitarnya, maka tentunya seiring dengan perkembangan aktivitas manusia, ya itu bisa saja aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, maka tentunya ini sangat mempengaruhi perubahan-perubahan lingkungan, gitu ya, perubahan-perubahan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Aktivitas sosial ya, interaksi antar manusia atau bahkan kehidupan sosial manusia itu sendiri saja sudah berinteraksi dengan lingkungan gitu ya. Mereka menggunakan air, mereka menggunakan menghirup udara, kemudian menggunakan tanah sebagai tempat tinggal, berinteraksi dengan flora dan fauna. Tentunya ini pasti memberikan pengaruh yang luar biasa pada keseimbangan lingkungan. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan aktivitas ekonomi gitu ya, pembangunan ekonomi ya, pertumbuhan industri, kemudian aktivitas-aktivitas pabrik dan sebagainya. Ini pastinya sangat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Jadi kondisi saat ini tentunya sudah berbeda sekali dengan kondisi-kondisi sebelumnya, di mana misalnya saat saya masih kecil atau masih sekolah dulu, mungkin kita bisa menghirup udara yang segar gitu ya, misalnya di di kampung misalnya ya. Tapi sekarang di kampung pun sudah banyak area-area yang sudah kondisi lingkungannya sudah berbeda gitu ya, berubah gitu ya. Artinya terjadi gangguan keseimbangan lingkungan. Begitupun di kota-kota besar apalagi ya. Kita tahu dulu ketika kita di Bogor atau di Bandung itu adalah suhunya cukup dingin gitu ya. Tapi apa yang terjadi sekarang sudah berbeda. Nah, itulah yang terjadi perubahan-perubahan kondisi lingkungan akibat adanya juga perubahan kehidupan gitu ya, atau perjalanan kehidupan manusia gitu kira-kira. Terutama perubahan itu faktor utamanya itu manusia sendiri ya Pak ya? Pasti manusia, karena manusia sebagai subjek gitu ya, pelaku gitulah. Nah, ngomong tentang lingkungan dan manusia dan lingkungan, kemarin saya udah akhir ini kan ada berita tuh kalau sebelum bulan beberapa yang lalu tentang lingkungan di hutan di Bandung, di tempat Ranca Upas itu ada sekelompok manusia yang mengadakan event motor trail itu yang asal mengadakan event tanpa memperhatikan lingkungan sekitar yang di mana lingkungan tersebut terdapat tumbuhan atau flora yang bahkan ada tumbuhan yang dilangka gitu, dan mereka manusia itu di sana hanya sangat-sangat abai gitu. Gimana Pak dengan berita itu? Sangat-sangat gimana ya, tanggapan Bapak gimana deh melihat kejadian itu? Iya, pertama sebenarnya kejadian di Ranca Upas ya, ini bukan satu-satunya kejadian ya yang cukup signifikan mengganggu keseimbangan lingkungan lah, atau mengganggu lingkungan ya. Itu mungkin kita melihat dari perilaku perorangan gitu ya, orang per orang. Banyak juga kasus-kasus yang sebenarnya juga cukup mencuat dan mengganggu ya, yang disebabkan oleh aktivitas yang lainnya ya, aktivitas ekonomi atau aktivitas orang itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kejadian di Ranca Upas itu sebenarnya memberikan pesan kepada kita untuk tanggung jawab terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang per orang, atau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah gitu ya, tetapi semua kita bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan ya, untuk tidak mengeksploitasi lingkungan, tidak melakukan pengerusakan terhadap sumber daya lingkungan yang ada. Jadi contoh yang terjadi di Ranca Upas itu tentunya tidak kita inginkan ya. Betul. Setiap orang harusnya memiliki tanggung jawab dalam menjaga gitu ya lingkungan, minimal di area di mana dia tinggal gitu, atau kalaupun kita berada di suatu lokasi, kita pun punya tanggung jawab untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan di sekitar itu ya. Jadi
ini menjadi pesan buat kita bahwa kampanye untuk peduli terhadap lingkungan dan memahami sebenarnya lingkungan itu apa, itu menjadi penting. Karena mungkin orang beranggapan bahwa orang bicara tentang menjaga lingkungan itu hanya bicara tentang sampah misalnya. Ya. Jangan membuang sampah, untuk memperhatikan sampah. Padahal definisi lingkungan itu banyak. Bagaimana kita menjaga udara gitu ya, kualitas udara, bagaimana kita menjaga flora dan fauna, itu juga bagian dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi ini yang perlu diluruskan gitu ya. Harus diberikan edukasi kepada masyarakat, semuanya ya harus diberikan edukasi bahwa lingkungan itu tidak hanya terkait dengan ketika kita diminta untuk melindungi lingkungan atau menjaga lingkungan, tidak hanya terkait dengan bagaimana kita menjaga untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi lebih dari itu. Belum dampak sosial, dampak ekonomi itu juga penting sekali untuk kita perhatikan terkait dengan kemampuan kita atau keharusan kita melindungi lingkungan itu sendiri. Berarti ya saya setuju sih kalau misalnya lingkungan itu emang luas loh gitu. Karena lingkungan itu bukan hanya buang sampah, tapi betul. Yang paling terpenting adalah kita dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Yeah. Dan tentunya kita apalagi ya manusia yang subjek paling utama gitu harus paling punya tanggung jawab lah ya Pak ya. Yeah. Kita yang butuh lingkungan tapi kita juga harus kita juga merusak lingkungan tuh kayak nggak bertanggung jawab banget. Nah, berarti Pak ngomong-ngomong tentang tanggung jawab nih Pak, sebenarnya lingkungan tuh bisa dikelola nggak sih Pak? Apa harus dikelola nggak sih Pak? Atau biarkan aja itu secara alami berjalan gitu, lingkungan akan berubah dinamikanya, atau harus dikelola oleh kita? Ya, jadi begini, lingkungan itu ada dua sebenarnya ya secara umum. Ada yang benda mati, ada yang benda hidup. Nah, kalau yang benda mati ini seperti udara, air, tanah gitu ya, itu juga lingkungan gitu. Sementara yang hidup ini ya flora, fauna termasuk manusia gitu kan. Nah, tentunya kalau kita sebagai orang Islam gitu ya, memahami bahwa memang kita punya kewajiban untuk menjaga gitu ya. Kita diperintahkan untuk menjaga apa saja yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ya, untuk bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi itu memang pertama itu adalah kewajiban. Yang kedua, bahwa ketika kita tidak melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan, maka dampaknya juga akan ke kita gitu. Karena kita adalah salah satu pengguna, kita sebagai manusia adalah pengguna gitu ya. Tadi definisi lingkungan menyatakan bahwa lingkungan itu adalah area di sekitar kita beraktivitas gitu ya, beroperasi gitulah, termasuk udara, air, tanah. Jadi kalau itu terganggu, maka kehidupan sosial kita juga terganggu. Maka memang menjadi suatu keharusan untuk kita wajib menjaga lingkungan itu sendiri. Terus kalau kita mau ngelola lingkungan itu Pak, ada nggak sih Pak cara? Misalnya ada suatu tools mungkin ya, atau misalnya kita kan sebagai perusahaan konsultan pasti ada namanya sistem manajemen gitu. Itu ada nggak sih Pak untuk yang mengelola, yang bisa mengatur tentang pengelolaan lingkungan ini? Ada nggak sih Pak? Ya, jadi sebenarnya upaya untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan ini tidak bisa dilakukan orang per orang. Ya, betul. Ya. Kemudian juga tidak bisa dilakukan secara parsial gitu ya. Karena ini membutuhkan suatu upaya yang sistematis sebenarnya dari semua pihak, terutama dari orang-orang atau pihak-pihak yang berkontribusi besar terhadap terjadinya gangguan lingkungan. Ini perlu ada upaya yang sistematis. Nah, walaupun sebenarnya berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundangan yang dibuat untuk mengikat atau membatasi ruang gerak kebebasan pihak perusahaan atau orang per orang di dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan. Jadi, tetapi upaya-upaya seperti itu perlu dilakukan secara sistematis dan perlu dilakukan bersinergis dengan semua pihak. Nah, kalau dalam hal ini salah satu penyumbang terjadinya gangguan terhadap lingkungan itu adalah proses industri, gitu kan ya. Industri, kita tahu bahwa industri itu
berhubungan juga dengan perkembangan ekonomi gitu ya. Tetapi perkembangan ekonomi ini juga ternyata ada dampak yang sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yaitu dampak terhadap lingkungan ya. Jadi para pengusaha ya, pengusaha atau pemilik usaha ya, terutama yang berkontribusi terhadap terjadinya pencemaran atau dampak lingkungan ini perlu diberikan solusi bagaimana mereka bisa mengelola dampak lingkungan itu secara sistematis. Nah, kebetulan ini bukan kebetulan. Nah, sejak tahun 92 sebenarnya ini sudah mulai dimunculkan sistem yang bisa menjadi kerangka bagi suatu usaha di dalam melindungi lingkungan. Itu tahun 92 sebenarnya British Standard Institution atau BSI gitu sudah menerbitkan beberapa standar yang bisa diadopsi oleh perusahaan atau dunia usaha untuk mengelola mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan. Nah, kemudian ini menjadi pemicu atau latar belakang munculnya standar internasional yang kita kenal dengan ISO gitu ya. Nah, ada standar internasional yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang dinamakan ISO. Itu standar sebagaimana mengelola atau melindungi lingkungan dari dampak yang muncul dari aktivitasnya mereka. Nah, kita sebut sebagai sistem manajemen lingkungan. Ini adalah sebagai upaya sistematis yang memberikan kerangka bagi perusahaan untuk melindungi lingkungannya dan juga memberikan kepastian bagi perusahaan untuk bisa terus melakukan atau beradaptasi terhadap begitu cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi sehingga juga menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan lingkungan juga yang begitu cepat. Nah, itu kita sebut dengan ISO 14001. Pemerintah Indonesia juga sebenarnya punya sistem atau punya tools untuk yang dapat digunakan oleh para dunia usaha, lebih ini lagi pada industri gitu ya, yang menghasilkan dampak lingkungan cukup signifikan, yaitu ada di pemerintah yang kita sebut sebagai PROPER ya, program peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan. Ini menjadi salah satu tools andalan pemerintah gitu ya untuk mendorong para dunia usaha ini atau industri ini untuk terus melakukan upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas mereka. Nah, kalau standar internasional yang tadi saya sampaikan yaitu ISO 14001 yang saat ini sudah versi 2015. Ini sebagai upaya sistematis yang disediakan untuk sebagai kerangka bagi perusahaan untuk melindungi lingkungannya dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang bisa menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Kira-kira begitu. Berarti ada ya, maksudnya tools yang secara resmi tools itu ada ya di standarisasinya gitu. Ada. ISO yang sistem manajemen lingkungan 14001 ya. Sama kalau dari pemerintah kita itu ada namanya PROPER ya. Ya, program peringkat apa tadi? Program peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan. Itu yang ada warna-warna itu. Iya, itu ada warna-warna. Itu bahkan sampai pemerintah memberikan sanksi ya bagi perusahaan yang dari hasil penilaian kinerja lingkungannya itu mendapatkan hasil itu kan dibuat dalam beberapa kriteria ya. Ada yang taat dan ada yang lebih dari taat. Nah, ketaatan ini kemudian dinilai ada yang tidak taat, kemudian ada yang taat. Nah, ini ada kriterianya hitam ya, itu pelanggaran ya, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap di dalam pencemaran lingkungan. Kemudian merah itu dia sudah melakukan upaya tetapi upayanya belum cukup mengantarkan dia pada ketaatan, jadi tetap ada pelanggaran. Nah, kemudian biru ini kriteria yang menyatakan bahwa perusahaan itu sudah taat terhadap peraturan perundangan yang
berlaku atau baku mutu yang berlaku. Nah, di atas itu adalah lebih dari taat, itu ada kriteria hijau, nah, kemudian kriteria emas. Nah, ini adalah upaya dari pemerintah untuk bisa mendorong perusahaan-perusahaan ini sebagai penghasil atau pemberi atau kontributor di dalam dampak lingkungan untuk terus melakukan upaya, ya, upaya-upaya untuk mengelola lingkungannya, baik itu yang terkait dengan sumber daya alam maupun terkait dengan tadi yang lingkungan hidup tadi yang flora, fauna dan manusia. Nah, ini saya pikir ini sangat bagus sekali karena dengan seperti ini pemerintah sama saja mengontrol gitu ya para pengusaha ini untuk tidak hanya fokus pada mengumpulkan keuntungan dari industri usahanya, tapi juga harus mengalokasikan cost-nya atau energinya atau pikirannya untuk bagaimana mengelola dampak lingkungan yang muncul dari aktivitasnya itu. Betul. Jadi ini sangat baik sekali sebenarnya. Dan kebetulan kita BSC Consulting ini juga adalah konsultan untuk yang mendampingi beberapa perusahaan-perusahaan yang ingin mengelola lingkungan hidupnya sehingga bisa dinyatakan memenuhi kriteria biru dan hijau gitu. Dan mungkin emas gitu. Kira-kira gitu. Betul juga BSC punya konsultan yang proper yang apa ya? Mumpuni gitu. Oh iya, sangat mumpuni. Di sini juga ada yang lagi. Oh, ada ini mereka nih lagi ini semua nih. Ini coba lihat luar biasa nih ya. Ini tim kita nih ya. Mereka nih tim konsultan yang menangani klien-klien kita yang terkait dengan sumber daya alam. Mereka mengolah data-data yang didapatkan dari klien-klien kita dampingi, menghitung bagaimana penggunaan air dari industri A, kemudian bagaimana penggunaan listrik, bagaimana timbulan limbah yang dihasilkan, baik itu limbah B3, limbah non B3, kemudian juga menghitung energi yang digunakan, emisi yang dihasilkan. Ini semua tim ini melakukan itu, kemudian juga menilai efisiensi yang dilakukan gitu. Karena dalam proper memang disyaratkan untuk perusahaan itu melakukan upaya 3R gitu ya. Upaya untuk melakukan efisiensi terhadap sumber daya alam yang digunakan. Nah, ini teman-teman kita ini ya, ini semua walaupun sini ada dosen ahlinya gitu. Iya, ini ada. Bisa selanjutnya next kalau bahas proper. Boleh ini beliau ini asal Cilacap ya. Jauh-jauh sini buat proper doang. Tuan guru ya. Oke, lanjut Pak. Emang ini kita coba lanjut tadi yang BSC kan kita BSC itu udah nangin proper. Emang proper apa aja Pak? Iya. Warna-warna itu. Iya, warna-warna ya. Kalau biru sudah, kemudian sekarang hijau. Nah, hijau itu kan sudah beyond compliance ya, jadi lebih dari taat gitu ya. Ini ada beberapa perusahaan yang sudah kita tangani dan mudah-mudahan insya Allah perusahaan ini kebetulan ada yang sudah 2 kali dan tahun ini mudah-mudahan sudah ketiga kali bisa meraih hijau karena menurut peraturan yang dibuat oleh KLHK jika sudah berturut-turut 3 kali berturut-turut untuk predikat biru maka bisa masuk ke hijau, atau 3 kali berturut-turut mendapatkan hijau bisa menjadi kandidat emas. Dan mudah-mudahan kita bisa mengantarkan klien-klien ini untuk bisa meraih predikat lebih dari taat ini, baik hijau maupun emas gitu. Kira-kira. Mantap juga ya BSC, berarti emang udah pengalaman banget tadi proper. Jadi kalau misalnya penonton mungkin ada perusahaan yang pengen pendampingan proper bisa hubungi kami, hubungi BSC Consulting di Papa Yuri Lihawa. Oke. Kita punya tim lengkap. Kita punya tim yang lengkap, yang hebat, yang pengalamannya udah ini, terutama Mas Bagus di sini. Oke, lanjut Pak. Ya. Mengenai proper ISO ini kan ini sistem manajemen sebuah standarisasi ini sebenarnya kewajiban atau gimana sih Pak? Atau mungkin kayak ada misalkan ketika kita tidak mengikuti atau tidak menerapkan ISO atau proper atau sistem manajemen lain itu akan ada konsekuensi atau apa? Gimana Pak? Kenapa harus kita terapkan? Sebenarnya kalau untuk ISO ini sifatnya sukarela. Jadi ini adalah sebuah standar yang memang dibuat sebagai bentuk kesepakatan dari berbagai negara untuk memberikan
kerangka bagi perusahaan-perusahaan di dalam melakukan upaya perlindungan lingkungan gitu ya. Jadi sifatnya sukarela, tapi ini adalah tools yang sangat baik bagi perusahaan-perusahaan ketika mereka ingin melakukan upaya untuk melindungi lingkungan atau dampak lingkungan yang muncul dari akibat aktivitas produksi mereka. Jadi saya rasa kalau pertanyaannya apakah wajib, ini tidak, ini sukarela, tetapi tentunya akhirnya yang mewajibkan itu adalah diri kita sendiri atau perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan ini punya keinginan untuk mengelola lingkungannya, maka perlu upaya sistematis seperti yang saya katakan tadi. Tidak bisa ini dilakukan secara parsial atau orang per orang atau tidak terencana dengan baik. Perlu ada tindakan dan upaya yang sistematis, dan upaya yang sistematis ini lah yang cukup efektif untuk bisa kita lakukan. Dan standar ISO menyuguhkan tahapan-tahapan bagi organisasi atau perusahaan ketika melakukan upaya perlindungan lingkungan. Jadi ketika mereka ingin melakukan, maka mereka butuh tools pastinya kan, butuh alat bantunya. Nah, ini ada ISO. Tapi kalau proper ini sebenarnya karena ini kaitannya dengan peraturan perundangan, jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang diwajibkan untuk mengikuti program peringkat penilaian kinerja lingkungan hidup perusahaan ini. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan ada kategorinya, perusahaan-perusahaan yang punya dampak lingkungan yang cukup signifikan, terus perusahaan-perusahaan yang ekspor, kemudian yang yang menggunakan sumber daya alam cukup signifikan, gitu. Misalnya menggunakan energi dan sebagainya. Itu menjadi wajib bagi mereka. Kira-kira gitu. Oke. Berarti balik lagi ya, sebenarnya kembali ke kesadaran masing-masing, apalagi kalau perusahaan besar, apalagi perusahaan industri gitu kan. Iya. Pasti yang namanya lingkungan itu harus diperhatiin banget, karena kan gimana ya, kalau misalnya industri tanpa merhatikan lingkungan pasti akan berdampaknya skala jangan skala industri, skala rumah tangga aja kita buang sampah sembarangan ini pasti dampaknya luar biasa ya ke tetangga-tetangga gitu ya. Di rumah itu banjir gitu kan. Rumah banjir nggak, Pak? Alhamdulillah enggak sih. Ada yang mau banjir nggak ada. Semoga nggak ada ya. Oke, jadi lanjut Pak. Oke, tadi kan Bapak sempat nyinggung tentang lingkungan, terus ada sosial budaya, terus ekonomi. Sebenarnya itu kan sebenarnya itu kayak trilemma gitu nggak sih? Kayak di ada antara ekonomi, antara lingkungan, dan antara sosial itu sebenarnya bisa nggak sih Pak beriringan, beriringan itu, nggak ada yang dikorbankan? Karena kalau saya lihat tuh kadang lingkungan yang diiniin tapi ekonomi harus dikorbankan, kadang ekonomi yang harus lingkungan yang harus ditinggalkan. Kayak saya juga pernah dengar kayak misalnya kalau misalnya perusahaan energi itu kan energi trilemma, energi security, energi sustainability, sama energi affordability. Nah, kira-kira ketiga hal itu, ekonomi, sosial budaya, sama lingkungan sendiri, itu bisa beriringan nggak sih Pak? Iya. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus ya, karena ini sudah advance nih sebenarnya. Jadi kalau kita bicara lingkungan, apa hubungannya dengan ekonomi dan sosial gitu ya. Tadi kita kembali ke apa definisi lingkungan itu sendiri. Lingkungan itu kan tadi saya definisikan atau kita merefer pada ISO atau peraturan perundangan. Lingkungan itu adalah tempat di mana kita beraktivitas gitu ya. Kondisi di sekitarnya termasuk udara, air, flora, fauna dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, kita menggunakan sumber daya lingkungan tadi gitu ya. Untuk apa? Untuk kita berinteraksi, berarti interaksi sosialnya itu kita menggunakan sumber daya alam atau sumber daya lingkungan tadi. Kemudian juga untuk kegiatan ekonomi kita ya, untuk melakukan aktivitas ekonomi kita, tentunya kita juga menggunakan sumber daya alam atau sumber daya lingkungan tadi. Upaya-upaya aktivitas ekonomi kita otomatis kita menggunakan sumber daya lingkungan. Nah, masalah itu terjadi ketika kita mengabaikan atau kita melakukan eksploitasi secara besar-besaran tanpa mengindahkan perubahan-perubahan kapasitas lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas ekonomi kita. Disitulah masalah itu terjadi. Nah, terjadi sebenarnya ini 3 pilar yang bisa kita sebut dalam pengelolaan lingkungan, yaitu lingkungan itu sendiri, lingkungan fisik, kemudian sosial, kemudian ekonomi.
Nah, begitupun ketika kita melakukan aktivitas sosial, maka kita juga menggunakan sumber daya lingkungan, gitu ya. Jadi ini sebenarnya saling berputar terus. Aktivitas ekonomi mempengaruhi kondisi lingkungan yang tidak baik mempengaruhi kehidupan sosial, gitu kan. Kemudian kehidupan sosial yang terganggu juga pasti akan mempengaruhi aktivitas ekonomi. Jadi ini sebenarnya sebuah siklus yang tidak bisa kita abaikan. Jadi hal yang paling penting adalah kita harus menjaga keseimbangan lingkungan itu dengan sosial dan ekonomi. Sehingga saat ini memang sudah sangat berkembang upaya yang dilakukan untuk melindungi lingkungan. Dulu kita lebih fokus pada lingkungan fisik, gitu kan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan fisik ya, perubahan udara, air dan tanah gitu ya. Nah, tetapi sekarang apalagi di proper ini untuk kita beyond compliance itu sudah dituntut untuk juga memperhatikan perubahan-perubahan sosial, dampak sosial akibat aktivitas ekonomi, gitu kan. Nah, bagaimana dampak terhadap masyarakat akibat adanya aktivitas produksi suatu pabrik misalnya, itu juga menjadi tanggung jawab sosial kita dalam rangka kita melindungi lingkungan gitu. Karena ketika ini bermasalah maka juga akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang bermasalah juga akan mempengaruhi upaya kita dalam melakukan upaya-upaya ekonomi. Jadi ini memang tiga pilar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kira-kira gitu. Ketiga hal itu emang semuanya sama-sama penting dan ya nggak ada yang bisa dikorbankan karena ya nggak bisa gitu. Yang dikorbankan kita nggak bisa hidup, yang dikorbankan kita juga nggak bisa hidup. Oh siapa deh dikorbankan pun nggak bisa hidup. Jadi kita tetap harus cari yang paling optimal supaya bertiga-tiga jaringan. Salah satunya dengan cara memakai tools tadi gitu, secara sistematis ya. Tapi kalau dari tadi balik lagi ke tools tentang lingkungan tadi, ada ISO, ada proper, itu seberapa gimana ya pendapat Bapak dari sistem itu? Sebenarnya ada yang masih banyak udah cukup nggak sih Pak untuk mengelola lingkungan, terutama untuk di perusahaan industri gitu, atau mungkin menurut Bapak masih ada yang kurang dikit-dikit gitu, misalnya ada kelemahan di beberapa ini, karena kan namanya sistem yang buat manusia kan selalu pasti ada kelemahannya gitu. Tapi menurut Bapak gimana? Udah cukup atau belum? Ya, pertama sih saya sebagai seorang konsultan ya sangat mengapresiasi ya atau sangat mensyukuri adanya tools-tools ini ya, baik ISO maupun proper, karena itu bisa menjadi alat untuk kita mengontrol ya, atau pemerintah mengontrol dampak lingkungan yang muncul dari aktivitas produksi dari industri dan sebagainya. Itu dulu ya. Jadi kita mengapresiasi betul itu, karena kalau itu tidak dilakukan maka akan terjadi kesewenang-wenangan ya dari para pengusaha atau para pelaku usaha atau industri di dalam melakukan aktivitas ekonominya. Bisa saja karena kita tahu bahwa akan ada juga konsekuensi cost yang harusnya dikeluarkan oleh industri atau oleh pelaku usaha dalam rangka untuk melindungi lingkungannya, untuk misalnya dalam hal bagaimana memastikan limbah yang dihasilkan itu terkelola dengan baik sebelum dibuang ke badan air, kemudian bagaimana sampah yang dihasilkan limbah, baik limbah B3, limbah non B3, kemudian juga hal-hal lain yang menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Dan dengan adanya tools itu setidaknya ada kontrol yang dilakukan gitu. Tapi tentunya kita memahami juga bahwa perkembangan dunia ini yang begitu cepat ya, perkembangan teknologi, perkembangan perilaku dan sebagainya ini tentunya membuat kita juga harus terus beradaptasi atau harus terus melakukan perbaikan atau peningkatan terhadap tools-tools ini gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh ISO. Ya, ISO ini sebelumnya tahun 2015 baru di-upgrade ya. Sebelumnya tahun 2004 itu sebagai salah satu langkah untuk menyesuaikan standar ini dengan situasi yang berbeda gitu ya. Kemudian juga dari proper ya juga terjadi perubahan regulasi ya. Terakhir kali kita menggunakan regulasi yang yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2021. Ini menjadi acuan bagi industri di dalam mengelola lingkungan
kaitannya dengan kinerja lingkungan. Nah ini memang harus terus, jadi ini sifatnya memang dinamis karena sangat harus mengikuti perubahan-perubahan. Itu kira-kira. Berarti pun kita sudah disediakan tools gitu-gitu kayak sistem manajemen, itu pun masih belum kita juga harus tetap improve gitu ya, menginovasi gimana caranya supaya mengelola lingkungan, dan itu pun bahkan tools saja bisa dinamis kan, tergantung keadaan atau kondisi lingkungan yang berbeda nanti berbeda di tahun-tahun berikutnya. Terus Pak, mungkin ada nggak sih tentang lingkungan ini kayak harapan untuk pertama mungkin untuk kita, untuk pribadi manusia, dan kedua juga untuk perusahaan sebagai sebagai yang memegang peran penting gitu, sebagai dalam mengelola lingkungan. Harapannya apa? Harapannya sangat besar ya, karena ini kaitannya dengan perilaku. Ya, jadi kalau kita bicara orang per orang atau kita lah ya sebagai individu, yang perlu dilakukan adalah upaya untuk membangun perilaku yang aware atau peduli terhadap keberlangsungan lingkungan gitu ya, atau keseimbangan lingkungan. Ini jujur kita masih jauh sekali ya, dan memang ini sebenarnya tugas kita bersama. Nah, saya berharap ini teman-teman semua ini yang di BSC Consulting sebagai agent of change ya, artinya sebagai agent di dalam melakukan perubahan perilaku dalam hal kepedulian terhadap lingkungan gitu ya. Karena fakta yang kita sering lihat di lapangan, sebenarnya memang secara teori ya, pengetahuan itu kan mempengaruhi tindakan kita ya. Knowledge yang kita punya itu sebenarnya mempengaruhi perilaku kita, mindset kita. Tapi kadang-kadang seringkali kita melihat hal yang berbeda gitu ya. Banyak orang berdasi di sana yang menggunakan kendaraan mungkin juga mewah dan sebagainya, tetapi kita kadang melihat bagaimana perilaku mereka di dalam membuang sampah, hal yang kecil aja. Itu seringkali kita temukan. Jadi kadang-kadang ini memang tidak bisa dilakukan hanya sekali dua kali, tapi ini menjadi hal yang secara terus-menerus untuk terus diingatkan gitu. Ya, terus-menerus diingatkan, dan kita ini sebagai konsultan ini yang salah satu yang punya kewajiban, pastikan dulu diri kita gitu ya sudah memiliki perilaku yang peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, baru kita juga peduli menyebarkan ya perilaku-perilaku positif ini kepada lingkungan di sekitar kita. Kemudian karena kita konsultan, tentunya kita punya kesempatan ya untuk bisa bertemu langsung dengan orang banyak gitu ya, yang di industri dan sebagainya. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk membangun perilaku itu. Nah, ini tugas kita sebagai konsultan juga tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana cara kita membangun sistem, tapi juga bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk membangun mindset, membangun perilaku yang dari orang per orang. Bayangkan peduli terhadap lingkungan, orang per orang. Bayangkan dalam satu pabrik atau satu industri yang menjadi klien kita ngajar di sana, kita dampingin mereka. Nah, misalnya ada 100 orang di sana, di rumah mereka ada 4 orang, sudah 4 orang, 100 orang kalau semua orang mau melakukan ya secara estafet gitu ya, dan terus menerus. Jadi ini tanggung jawab moral kita dan tanggung jawab kita sebagai manusia sebenarnya, karena kita diwajibkan untuk melindungi apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta langit dan bumi ini. Sebenarnya itu. Nah, kalau kepada pemerintah sebenarnya saya melihat bahwa ada upaya keras dari pemerintah ya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan KLHK Kehutanan untuk terus membuat aturan-aturan, peraturan-peraturan yang bisa mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, kemudian juga melakukan upaya-upaya pembinaan, kemudian juga memberikan upaya sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran. Itu sebenarnya itu sangat positif, tetapi memang tentunya ini tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus terus ada inovasi-inovasi dari pemerintah juga terkait dengan tools-tools yang bisa semakin memberikan pesan kepada para pelaku industri bahwa
Anda jangan main-main dengan lingkungan karena sini ada aturan mainnya, kemudian di sini ada juga sanksi yang sudah kita tetapkan. Itu harapan saya terhadap pemerintah. Tapi harapan kepada keseluruhan sebenarnya kita perlu memahami bahwa kita melakukan aktivitas kita itu adalah di lingkungan gitu. Sehingga kalau itu terganggu, kita pun ikut terganggu. Gitu ya. Kita mungkin produktivitasnya juga ikut terganggu. Maka ini memang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kira-kira gitu. Harapannya sangat besar apa untuk lingkungan ini dan untuk manusia sendiri, untuk perusahaan dan untuk seluruhannya. Nah, Iya. tapi Bapak yakin gak sih di lingkungan yang mungkin secara kasar udah rusak gitu ya? Mungkin ya sebenarnya bisa bertahan atau mungkin bisa balik ke yang lebih baik gitu Pak untuk lingkungan. Ya, sebenarnya karena memang ini kan lingkungan ini kan tadi yang saya sampaikan ada yang lingkungan hidup, ada yang benda hidup, ada yang benda mati ya. Nah, tentunya kalau yang udara, air, tanah dan sebagainya itu kan menjadi sumber kehidupan kita gitu kan. Dan ini diberikan oleh Sang Pencipta ini untuk memang kita gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, jadi upayanya tidak boleh berhenti, harus terus terjadi upaya yang terus menerus gitu ya, karena dia terus bergerak gitu ya, lingkungan ini terus bergerak. Mungkin dia punya kemampuan sebenarnya untuk melakukan perbaikan secara mandiri gitu ya, tetapi pada tingkatan tertentu ini memang harus ada intervensi gitu. Jadi kita harapkan sebenarnya dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan ini, adanya sistem manajemen lingkungan, adanya peraturan-peraturan, semakin ke sini kondisi lingkungan kita semakin baik ya. Misalnya Jakarta misalnya ya, kondisi udaranya mungkin dengan intervensi pemerintah gitu ya, kemudian dengan upaya yang dilakukan untuk pencegahan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku industri atau manusia secara individu, itu setidaknya semakin memberikan perbaikan ya terhadap kondisi lingkungan. Insya Allah sih kita optimis kalau ini dilakukan secara konsisten, kondisi lingkungan kita akan semakin baik. Gitu. Jadi harapannya untuk kita semua, terutama penonton juga nih ya, jagalah lingkungan gitu ya, lingkungan apapun, lingkungan hidup, lingkungan benda-benda di sekitar kita gitu. Karena bahkan tanpa peraturan pun, tanpa perintah siapapun, tanpa perintah orang tua, perintah agama pun, kita sebenarnya secara naluri harusnya udah sadar gitu ya. Oh ini merusak lingkungan ini gini. Jadi tolong jaga lingkungan ya, dan untuk semuanya kalau misalnya, dan terutama untuk perusahaan, kalau misalnya memang Anda ingin mengelola lingkungan lebih baik gitu, bisa hubungi kami, bisa kontak hubungi Bapak Hayuri Hawa supaya kita bisa mendampingi bagaimana cara perusahaan Anda untuk mengelola lingkungan gitu ya. Oke. Mungkin itu sih Pak dari saya. Ya. Saya sudah kehabisan pertanyaan. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan. Mbak, siapa yang menanya ini kira-kira? Mungkin ada yang membantah ritual itu loh, ritual. Mas Bang. Oke. Kalau misalnya emang Bapak ada sampaikan lagi mungkin? Ya, sebenarnya ini memang tema yang sangat bagus ya. Kita belum bicara tentang bagaimana kita membangun sistem manajemen lingkungan yang efektif sehingga tujuan dari kita mengadopsi standar ISO 14001 itu sebagai kerangka bagi perusahaan untuk melindungi lingkungannya itu bisa tercapai gitu ya. Jadi kita belum bicara ke sana. Bagaimana sih sistem manajemen lingkungan itu ISO 14001, bagaimana proper itu, bagaimana menerapkan ISO 14001 yang efektif, kita belum bicara ke sana. Ini kita baru bicara tentang latar belakang, tapi ini yang penting sekali memang. Sangat penting untuk membangun awareness atau kepedulian orang-orang terhadap lingkungan. Tapi kita perlu ketahui bahwa untuk industri sudah ada standar ISO 14001 versi 2015 yang bisa digunakan ya untuk bisa mengelola dampak lingkungan atau sumber-sumber dampak lingkungannya.
Begitupun dengan proper. Kita belum bicara ke sana. Mungkin pada sesi yang akan Oh. datang atau di sesi lain kita bisa bicara lebih detail supaya teman-teman di industri atau yang ingin mendapatkan informasi terkait bagaimana cara menerapkannya yang efektif ya sehingga mampu mengelola dampak lingkungan dari kegiatannya, kita bisa sedikit berikan gambaran kira gitu. Bener sih, kalau lingkungan emang bahasan sangat luas banget lingkungan itu Pak, karena ya ini kan emang hanya bahkan di sebagai pendahuluan pun ini masih separagraf doang gitu yang kita bahas ini Pak. Iya. Karena ya baca lingkungan tuh ya bahkan kalau misalnya mau jadi podcast 4 tahun kuliah kayaknya, bahkan 4 tahun kuliah pun nggak cukup ya, ada 1 S2 S3 gitu. Jadi ya mungkin next kita akan bahas lanjut tentang lingkungan, nantikan saja di Bata Talks ya. Cukup Pak? Cukup. Oke, Alhamdulillah. yang lain cukup ya? Cukup. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Salam lestari. Lestari. Ada lestari. Oke, mungkin sekian pembahasan Bata Talks kali ini. Sudah cukup lama kita bahas tentang lingkungan, walaupun memang hanya bahas dasar-dasarnya, tapi ini mudah-mudahan sangat-sangat tersampaikan dan sangat-sangat memberi hikmah kepada penonton semua, apalagi kita sedang puasa, hikmahnya semoga lebih berkali-kali lipat ya. Oke. Sekian dari Bata Talks kali ini di episode kedua. Nantikan di episode ketiga selanjutnya kita akan membahas tentang banyak hal tentang lingkungan, tentang isu-isu terkini dan lain sebagainya. Jadi sampai jumpa dari Bata Talks. Beta Talks.